Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian di rumah dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Dan jangan lupakan gerakan 3M-nya. 1. Mencuci tangan. 2. Menggunakan masker. 3. Menjaga jarak. Dan yang terpenting selalu taat beribadah kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah supaya kita semua terhindar dari wabah virus corona ini. Amin. Nah, teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan materi matematika, yaitu mengenai panjang busur dan luas lingkaran. Jika minggu kemarin kita sudah mempelajari atau kita sudah mengetahui cara mencari keliling lingkaran dan luas lingkaran, nah hari ini kita akan menghitung panjang busur dan luas juring. Mudah kok. Langsung saja kalian simak ya. Nah, sudut pusat lingkaran, sudut di dalam lingkaran yang titik sudutnya berada di titik pusat lingkaran. Masih ingat dengan titik pusat lingkaran? Nah, coba perhatikan gambar lingkaran berikut. Diketahui sudut AOB yaitu adalah sudut pusat, di mana titik sudut AOB terletak pada titik pusat lingkaran yaitu titik O. Nah, sekarang kita akan mencoba menghitung panjang busur. Sebelumnya masih ingat kan dengan busur? Apa itu busur? Nah, busur adalah garis lengkung yang menghubungkan sembarang dua titik pada lingkaran. Dilihat pada gambar di sampingnya bahwa diketahui busur itu dari titik P ke titik H, titik lengkung. Nah, panjang busur merupakan bagian dari keliling lingkaran. Panjang busur PG per keliling lingkaran sama dengan besar sudut POH per 360 derajat. Kenapa kok 360 derajat? Karena sudut satu lingkaran penuh itu nilainya 360 derajat. Sehingga bisa diambil kesimpulan untuk rumus mencari panjang busur PH adalah besar sudut POH dibagi 360 derajat dikali keliling lingkaran. Ini ada contoh soalnya, kalian bisa menyimak contoh soalnya. Besar sudut pusat di depan pusat lingkaran AB adalah 120. Jika panjang jari-jari lingkaran tersebut 7 cm, hitunglah panjang AB. Sudah diketahui sudutnya dan sudah diketahui juga jari-jarinya. Tugas kita mencari besar sudut pusat. Tugas kita mencari panjang busur A ke B. Di mana tadi panjang busur itu kaitannya dengan lingkaran, di mana rumusnya sudut pusat dibagi satu sudut penuh dikali keliling lingkaran. Jadi langkah pertama kita akan mencari keliling lingkarannya, di mana rumus keliling lingkaran itu adalah 2VR. Kita menggunakan 22/7 karena sudah diketahui jari-jari lingkarannya 7, yaitu merupakan kelipatan dari 7. Ketika kita sudah ketemu dengan keliling lingkaran, selanjutnya kita akan mencari panjang busur yang tadi ditanyakan, di mana rumusnya sudut pusat dibagi 360 derajat dikali keliling. Kita masukkan sudut pusatnya 120 derajat per 360 derajat dikali kelilingnya 44. Sehingga ketemu, ini bisa disederhanakan ya, sama-sama dibagi 12. Jadi panjang busur AB adalah 14/2/3 cm.
Kemudian yang kedua, menghitung luas juring berdasarkan sudut pusat dan luas lingkaran. Juring merupakan bagian dari luas lingkaran. Nah, juring ini adalah bagian yang diarsir. Lihat pada gambar POG, bagian yang diarsir itu namanya juring. Di mana luas juring POG per luas lingkaran sama dengan besar sudut POG per 360 derajat. Sama halnya dengan mencari panjang busur tadi. Bedanya, luas juring POG rumusnya besar sudut POG atau besar sudut pusat dibagi 360 derajat dikali luas lingkaran. Jika panjang busur kaitannya dengan keliling lingkaran, kalau juring, luas juring itu kaitannya dengan luas lingkaran. Kemudian ini ada contoh soalnya. Hitunglah luas jaring lingkaran AOB yang besar sudut pusatnya 330 derajat dan panjang jari-jari lingkarannya 21 cm, di mana penyelesaiannya sebagai berikut. Luas juring sudut AOB atau sudut pusat dibagi 360 derajat dikali VR kuadrat, di mana 30 derajat per 360 derajat dikali 22/7 kali 21 kali 21. Bisa disederhanakan sama-sama dibagi 30. Nah, sehingga ketemu luas juring AOB adalah 115 1/2 cm kuadrat. Ini ada contoh soalnya. Sebuah hiasan dinding berbentuk juring lingkaran dengan sudut pusat 120 derajat. Panjang jari-jari hiasan dinding tersebut adalah 21 cm. Soalnya 1. Tentukan keliling hiasan dinding tersebut. 2. Tentukan luas hiasan dinding tersebut. Penyelesaiannya 1. Menentukan panjang busurnya terlebih dahulu. Diketahui panjang busurnya sudut per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Sudah ketemu 44 cm. Sehingga ketemu keliling, jika kita sudah mencari keliling hiasannya, berarti panjang busur ditambah 2 kali panjang jari-jari. Sehingga ketemu 86 cm. Kemudian luas hiasan dinding itu sama halnya dengan luas juring, di mana sama sudut pusat per 360 derajat dikali luas lingkaran. Bisa disederhanakan ya, coret-coret saja. Sehingga ketemu luas hiasan dinding tersebut adalah 462 cm kuadrat. Nah, ini adalah uji daya serap agar kalian lebih memahami materi hari ini. Sudah diketahui besar sudut AOB yaitu 120 derajat, di mana di situ ketahui 42 cm itu adalah jari-jarinya. Sehingga panjang busur AB, panjang busur A ke B adalah panjang busur kita ketahui sudutnya 120 per 360 derajat kali rumus keliling lingkaran 2 VR-nya. Kemudian kita masukkan satu-satu. 120 derajat sama 360 derajat bisa disederhanakan ya, sama-sama dibagi 120, ketemu 88 cm. Intinya saat kalian mengerjakan, panjang busur itu sama halnya dengan atau berkaitan dengan keliling lingkaran. Berarti kalian masukkan keliling lingkaran, sudut per
360 derajat dikali keliling lingkaran. Jika kalian mencari yang B, luas juring, berarti sama halnya dengan sudut dibagi 360 derajat dikali dengan luas lingkaran. Nah, ini yang B. Luas juring sama dengan 120 per 360 derajat dikali luas lingkaran, sehingga ketemu 1848 cm kuadrat. Nah, ini uji daya serap yang kedua. Soalnya lebih panjang dan butuh pemahaman. Coba kita pahami soalnya. Ibu akan membuat taplak meja berbentuk lingkaran dengan jari-jari 14 cm. Ibu akan memberi renda berbeda pada setiap bagian taplak yang berbentuk busur lingkaran dengan sudut pusatnya 60 derajat. Ada sudut, ada jari-jari, mudah saja. Ibu juga akan menggunakan kain yang berbeda untuk setiap bagian taplak meja yang berbentuk juring lingkaran dengan sudut pusat yang sama. A. Berapa sentimeter panjang renda pada setiap bagian taplak? Ingat, panjang renda berarti halnya kita mencari panjang busurnya. Kemudian yang B, berapa sentimeter kuadrat luas kain pada setiap bagian? Berarti yang B kita akan mencari luas juringnya. Jadi panjang renda adalah 14,66 cm. Sama ya, menggunakan rumus panjang busur. Kemudian yang kedua, luas kain pada setiap taplak itu sama dengan luas juring. Kita masukkan sudut per 360 derajat dikali luas lingkarannya, sehingga ketemu luas kain pada setiap bagian taplak adalah 102,66 cm kubik cm kuadrat. Nah, sekian materi matematika hari ini teman-teman. Agar kalian lebih memahami materinya, kalian silahkan mengerjakan latihan soal yang sudah Bu Eni share di grup. Kalian kerjakan latihan soal itu di buku tugas kalian dengan menggunakan rumus ya. Jangan mengerjakan matematika langsung, karena kalian harus tahu prosesnya, karena kalian harus tahu langkah-langkahnya. Nanti ketika kalian ujian, maka langkah-langkah tersebut akan diambil nilainya. Jadi jangan biasakan mengerjakan langsung jawabannya seperti itu. Nah, Bu ini rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar teman-teman.